Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran, kita berdoa dulu. Dipimpin oleh KM. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Untuk hari ini, Ibu akan mengecek dulu kehadiran. Untuk hari ini tidak ada yang bolos ya. Semuanya pada hadir. Semuanya hadir, Bu. Pada sehat semuanya. Alhamdulillah. Semoga kita sehat, selalu ada Bu. dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sudah pada disiapkan belum alat tulisnya? Sambil menyiapkan alat tulisnya, kita mengingat dulu materi sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak materi sebelumnya membahas apa? Masih tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Ada yang tahu tidak? Saya, Bu. Ya apa? Menyusun, menentukan konsep SPL tepi. Ya benar, yaitu menyusun dan menentukan konsep sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, untuk sekarang materinya yaitu menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, sama ya dengan materi SPLDP, yaitu sistem persamaan linier 2 variabel. Menyelesaikannya dengan beberapa metode. Ada yang tahu tidak metode apa aja untuk menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel ini? Ada yang tahu tidak? Saya, Bu. Tidak. Ya coba sebutkan apa aja. Ada metode substitusi, metode eliminasi, metode campuran, dan metode determinan. Ya benar, yaitu metode substitusi, metode eliminasi, metode campuran, dan metode determinan. Nah, untuk sekarang yang akan kita bahas yaitu menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel dengan metode eliminasi, metode substitusi, metode campuran. Sebelum lebih lanjut kepada pembahasan, apakah ada yang perlu ditanyakan dulu? Tidak, Bu. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual sistem persamaan linier 3 variabel dengan metode substitusi, metode eliminasi, metode campuran, dan metode determinan. Tapi pada pertemuan sekarang hanya membahas materi penyelesaian SPLTP dengan metode substitusi saja. Nah, untuk pembelajarannya kita berkelompok saja ya. Sudah dibagi-bagikan kelompoknya pada pertemuan sebelumnya. Sudah, Bu. Ya, silahkan duduknya berkelompok. Buka buku paket halaman 52. Yang pertama kita akan menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel dengan metode substitusi. Nah, penyelesaian ini dilakukan dengan cara mensubstitusikan salah satu peubah yang diambil dari salah satu persamaan linier yang paling sederhana ke persamaan lainnya, sehingga sampai diperoleh SPLDP. Nah, setelah memperoleh sistem persamaan linier 2 variabel, selanjutnya diselesaikan dengan prinsip yang sama pada penyelesaian SPLDP. Nah, secara garis besarnya bisa dilihat di buku ya, ada yang pertama yaitu pilih salah satu persamaan yang paling sederhana. Yang kedua, nyatakan salah satu peubah sebagai fungsi peubah lain, misal X sebagai fungsi Y dan Z. Kemudian yang ketiga, substitusi peubah pada langkah kedua persamaan lainnya. Yang keempat, sederhanakan sehingga diperoleh SPLDP. Nah, yang terakhir yaitu sesuaikan SPLDP memakai metode substitusi. Contohnya ada kan? Contohnya yaitu pabrik lensa memiliki 3 buah mesin, yaitu A, B, dan C. Jika ketiganya bekerja, maka 5.700 lensa dapat dihasilkan dalam 1 minggu. Jika hanya mesin A dan B yang bekerja, maka
lensa dapat dihasilkan dalam 1 minggu. Jika mesin A dan C yang bekerja, maka 4.200 lensa dapat dihasilkan dalam 1 minggu. Berapa banyak lensa yang dihasilkan tiap-tiap mesin dalam 1 minggu? Nah, penyelesaiannya, yang pertama kita misalkan dulu, misalkan A yaitu mesin A, B yaitu mesin B, dan C mesin C. Sehingga bisa diperoleh persamaan yang pertama, A tambah B tambah C sama dengan 5.700, persamaan yang kedua, A tambah B sama dengan 3.400, dan persamaan yang ketiga yaitu A tambah C sama dengan 4.200. Nah, penyelesaian yang pertama itu substitusi persamaan 3 ke persamaan yang pertama, sehingga menghasilkan nilai B yaitu 1.500. Nah, penyelesaian yang kedua yaitu substitusi persamaan 2 ke persamaan yang pertama. Nah, sehingga menghasilkan nilai C yaitu 2.300. Dan yang terakhir, substitusi nilai C ke persamaan 1 sehingga menghasilkan nilai A yaitu 1.900. Jadi, dapat kita simpulkan, banyak lensa yang dihasilkan dalam tiap mesin dalam 1 minggu itu. Mesin A mendapatkan lensa sebanyak 1.900, mesin B 1.500, dan mesin C 2.300. Jika kalian masih ragu dengan hasil yang kalian dapatkan ini, maka kalian bisa mengeceknya dengan mensubstitusikan nilai X, Y, Z ke 3 persamaan yang ada di soal tadi. Materi sampai sana bisa dipahami? Biasa, Bu. Baik, selanjutnya kita mengerjakan soal. Nah, bisa dibagikan dulu ini LKPD-nya. Pada LKPD tersebut, kalian harus menyelesaikannya dengan bersama-sama. Setelah kalian menyelesaikan tersebut, presentasikan hasil diskusi kalian di depan ya. Untuk menyelesaikannya, Ibu kasih waktu 20 menit. Sudah habis waktunya. Untuk sekarang, siapa yang akan menjelaskan hasil diskusi kalian ke depan? Saya, Bu. Ya, sok ke depan. Perwakilan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaswari. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, ada permasalahan di sini yaitu 3 tukang cat, Joni, Dewi, dan Ari yang biasa bekerja secara bersama-sama. Mereka dapat mengecat eksterior atau bagian luar sebuah rumah dalam waktu 10 jam kerja. Pengalaman Dewi dan Ari pernah bersama-sama mengecat rumah yang serupa dalam waktu 15 jam kerja. Suatu hari ketika tukang cat ini, pertanyaannya yaitu tentukan waktu yang dibutuhkan masing-masing tukang cat jika masing-masing bekerja sendirian. Di sini kami, untuk penyelesaiannya kita memakai metode substitusi. Yang pertama kita substitusi persamaan kedua ke persamaan yang pertama dan menghasilkan X sama dengan 30. Kemudian yang penyelesaian yang kedua itu substitusikan persamaan 3 pada persamaan yang pertama sehingga menghasilkan Z sama dengan 40. Lalu yang terakhir kita substitusikan Z sama dengan 40 ke persamaan yang kedua. Waktu yang dibutuhkan masing-masing tukang cat jika masing-masing bekerja sendirian yaitu Joni mendapatkan 30 jam kerja, Doni mendapatkan 24 jam kerja, dan Ari mendapatkan 40 jam kerja. Sekian dari kelompok kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kasih tugas individu, tapi mengerjakannya di rumah masing-masing karena waktunya tidak cukup di sini. Nah, untuk tugas individu ini ada 5 soal. Kalian harus menyelesaikannya dengan cara metode yang tadi Ibu jelaskan.
Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Penyelesaiannya menggunakan metode eliminasi, substitusi, campuran, dan determinan matriks. Nah, pada pembelajaran materi sistem persamaan linear 3 variabel ini tidak hanya belajar di kelas, tapi kalian akan merasakan bagaimana pentingnya pembelajaran ini ketika nanti setelah kalian berkecimpung di perkuliahan ataupun dunia lainnya. Sekian penjelasan sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.